We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Natal untuk saudara sekalian dimanapun berada. Kiranya damai sejahtera dan sukacita Natal akan tetap terus melimpah-limpah dalam kehidupan saudara sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang Natal. Natal adalah sebuah momen yang selalu dinanti-nanti oleh siapa saja, termasuk saya juga. Gereja-gereja mulai menyiapkan ornamen-ornamen Natalnya, dekornya, dan acara-acara. Panitia mulai bekerja, menyusun rencana. Anak-anak khususnya begitu excited untuk menantikan Natal. Karena Natal adalah identik dengan hadiah-hadiah yang akan mereka terima. Nah, orang-orang mulai memiliki jadwal menghadiri perayaan-perayaan Natal. Kue-kue kering ada di meja-meja daripada anak-anak Tuhan, orang-orang Kristiani, orang-orang Kristen di seluruh dunia. Dan semua itu mewarnai bulan Desember, dari awal bulan Desember sampai dengan awal bulan Januari di tahun berikutnya. Tapi semuanya harus berbeda, saudara. Natal tahun ini menjadi berbeda. Ketika COVID-19 menyapa dunia dan mengubah seluruh sendi kehidupan, di mana kehidupan lebih banyak harus dijalankan secara online daripada dengan offline. Kita pun dengan keras dilarang untuk berada atau mendatangkan kerumunan, menimbulkan kerumunan. Kita pun juga dilarang untuk berdekat-dekatan. Kita harus menjaga jarak, mengenakan masker dimanapun berada, saudara, mencuci tangan, dan yang lain sebagainya, saudara. Nah, termasuk dengan Natal tahun ini. Maka Natal di tahun 2020 akan menjadi sebuah Natal yang akan kita kenang dan tidak akan pernah bisa kita lupakan. Karena ini menjadi spesial sekali. Apa yang spesial, saudara? Mungkin bagi beberapa orang, Natal bagi sebagian gereja sudah mulai diadakan secara onsite. Itu karena jumlahnya kecil. Tetapi sebagian besar, saudara, kita masih merayakannya dengan online. Ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi karena situasi ini, saudara. Kemungkinan yang pertama adalah kita kehilangan sukacita, kita kehilangan damai sejahtera. Kemudian kemungkinan yang kedua, kita kehilangan gregetnya. Karena yang dilakukan secara online itu sudah bukan hal yang luar biasa lagi, tetapi menjadi hal yang biasa saja, yang bisa kita tinggalkan kapan saja, yang bisa kita masuk kapan saja ketika online itu dilaksanakan. Maka sebagian juga mungkin akan mengambil waktu untuk berlibur, mengunjungi keluarga atau kerabat, dan karena nanti ibadah namanya online bisa dilakukan setelah daripada tanggal 25. Saudara, banyak hal bisa terjadi, kemungkinan itu bisa terjadi. Kita kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, gak ada lagi gregetnya karena dilakukan secara online. Maka persiapan pun gak dilakukan secara maksimal. Dan kemudian perayaan Natal menjadi perayaan yang biasa saja. Bahkan mungkin tidak perlu ada perayaan, tidak perlu ada ibadah. Karena banyak sekali acara-acara yang bisa kita saksikan di media sosial yang ada. Saudara, saya berpikir bahwa ini adalah waktu Tuhan. Kita harus bisa menerima dengan legowo, dengan kelegaan hati kita, dengan kebesaran hati kita, bahwa mungkin ini adalah cara Tuhan untuk membawa kita kembali. Let's back to Bible, saudara. Tuhan membawa kita kembali untuk kita melihat kebenaran daripada Natal itu sendiri. Natal itu merayakan kelahiran Juru Selamat, saudara. Seharusnya fokusnya adalah Juru Selamat, tetapi harus dengan jujur kita akui, mungkin selama ini kita sudah melupakan bahwa kita itu harusnya merayakan daripada Sang Juru Selamat, tetapi kita fokus kepada diri sendiri. Apakah acaranya menarik? Apakah makanannya selezat yang kita bayangkan? Apakah banyak sekali undangan-undangan Natal yang aku terima? Wah, ini akan menjadi sebuah momen yang sangat luar biasa ketika kita memiliki jadwal yang padat di bulan-bulan Desember. Tapi hari ini semuanya harus berubah. Saya percaya ini cara Tuhan membawa kita kembali, saudara. Sebagaimana Alkitab tuliskan di dalam Injil Lukas, saudara. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut." Apa yang dibawa, saudara? Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu.
Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, Natal adalah berita sukacita, berita lahirnya Sang Juru Selamat. Lukas pasal 2 ayat 8-14. Merayakan kelahiran Juru Selamat seharusnya sekali lagi fokusnya bukan kepada diri sendiri, tetapi fokus kepada Sang Juru Selamat itu. Bukan apa yang menyenangkan telinga kita, apa yang mengenyangkan mata kita, tetapi apa yang mendatangkan kesukaan bagi Tuhan. Itulah yang seharusnya menjadi fokus kita pada saat merayakan Juru Selamat. Maka ketika kita merayakan Sang Juru Selamat di situasi tahun 2020 seperti sekarang ini, sekalipun dengan online, tanpa dengan banyaknya jemaat yang ada, hanya keluarga kecil dan sederhana, itu tidak akan pernah mengurangi sukacita dan kekusukan kita, hikmatnya kita menghargai karya Tuhan yang luar biasa. Kesediaan Tuhan turun ke dalam dunia untuk menjadi sama dengan manusia, saya dan saudara. Saudara, yang berikutnya, maka drama Natal yang biasanya diakhiri dengan gembala, kemudian orang majus, itu harus dirombak, saudara. Karena Natal itu, kelahiran Juru Selamat tidak pernah seperti itu, saudara. Kelahiran Juru Selamat itu, Sang Juru Selamat dari lahirnya sudah mengalami penderitaan, mengalami perjuangan, dilahirkan di tempat asal daripada Yusuf, dan tidak ada tempat penginapan, tidak ada tempat rumah sakit untuk melahirkan, tidak ada bidan yang membantunya untuk melahirkan, dan harus lahir di kandang domba. Saudara tahu, kandang domba di Bethlehem, saudara. Domba di Bethlehem adalah domba yang nantinya akan dikorbankan di perayaan Paskah. Domba-domba yang digunakan untuk korban-korban yang akan dibawa kepada imam, kepada Tuhan oleh umat, itu adanya di Bethlehem. Yesus lahirnya di kandang domba, saudara. Dibungkus dengan lampin, ditaruh di dalam palungan. Saudara, bukan enggak selesai sampai di situ. Ketika Herodes mengetahui bahwa ada Juru Selamat, ada raja yang akan lahir, saudara, hatinya penuh dengan kegelisahan dan mencari upaya agar anak-anak di bawah 2 tahun itu tidak dapat lanjut umurnya. Artinya apa? Mereka harus dibunuh. Yesus harus melarikan diri, hidup dalam pelarian bersama dengan orang tuanya. Ya, Majus datangnya bukan malam pada saat Yesus dilahirkan, tapi setelahnya, hampir 2 tahun kemudian kemudian Majus datang membawa emas, kemenyan, dan mur. Dengan itulah nanti Maria, Yusuf kemudian menggunakannya untuk kehidupan di Mesir. Saudara, jika hari ini, saudara, sekali lagi, buat saudara yang merayakannya secara online, mungkin gak asik gitu. Saudara, gak ada undangan Natal di mana-mana. Saudara, gak ada kue-kue kering yang ada di rumah. Saudara, gak ada hampers yang datang ke rumah. Saudara, gak boleh kehilangan sukacita. Karena sesungguhnya sekali lagi, merayakan Natal bukan fokus kepada kita, tapi fokus kepada Tuhan. Jika malaikat malam itu mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya, menjadi pertanyaan dan perenungan kita di Natal 2020 ini, saudara. Apakah hidup kita sungguh mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan? Yang kedua, apakah hidup kita sudah menghadirkan damai sejahtera bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Selamat merayakan Natal, selamat menjadi berkat, karena Natal adalah kabar sukacita. Tuhan Yesus memberkati.